warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arinal Hidayah dengan NPM 220711001064 dengan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Sofia Aziza Silapila dengan NPM 2207110071. Perkenalkan, nama saya Aldevri Natala Dewi dengan nomor NPM 2207110083. Perkenalkan, nama saya Clara Octavia Kusuma Ramadhani dengan NPM 2207101096. Perkenalkan, nama saya Thalita Safaya Saesar dengan nomor NPM 220710102445. Nama saya Jian Sania Safaula Zayan, NPM 2207110284. Perkenalkan, nama saya Tafia Yolanda Putri Wijaya dengan NPM 2207110008. Perkenalkan, nama saya Alia Daza Pramesti dengan NPM 2207110325. Perkenalkan, nama saya Ines Karsari dengan NPM 2207110348. kami dari kelompok 2 kelas E Hukum Tata Negara. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kasus Sistem Ketatanegaraan. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab pendahuluan yang mana kita memiliki 4 poin utama dalam subbab yang akan kita bahas kali ini, teman-teman. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, serta teori dasar yang kami pakai pada makalah kali ini. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga tiap fungsi ketatanegaraan bahkan tugas pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum positif yang berlaku seperti hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Nah, maka sebagai negara hukum tentu saja kita memiliki aspek yang tentunya tidak hanya satu saja, yang mana kita memerlukan banyak sekali aspek penting yang melekat supaya suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Dua di antaranya adalah adanya konstitusi serta demokrasi. Konstitusi di sini berperan sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi dari suatu negara yang mana berguna untuk menghindari dari penyelewengan kekuasaan atau abusive of power. Sementara demokrasi di sini hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat yang mana dianut oleh negara-negara yang menganut demokrasi di dalamnya. Nah, salah satu representasi dari sistem demokrasi adalah pemilihan umum. Hal ini terjadi di Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih calon wakil suaranya serta dipilih menjadi calon wakil suara rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah konsekuensi dari negara yang menerapkan atau menganut sistem demokrasi. Sedangkan demokrasi ada karena sejalan dengan kaidah normatif yang terdapat dalam ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan demokrasi ada karena sejalan dengan kaidah normatif yang terdapat dalam ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila hadir bukan sebatas dasar negara, namun juga sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu kaidah fundamental tiap negara tanpa terkecuali. Maka pemilihan umum dikatakan penting karena sebagai salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dipahami. Nah, hal ini supaya wakil-wakil rakyat yang dipilih dapat meyakinkan atau memperbaharui kesempatan para pihak warga negara dan mendidik penguasa untuk mengandalkan kesepakatan atau concern dari rakyat daripada memaksakan atau coercion untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya tentu kita akan menemukan banyak sekali problem atau permasalahan. Rumusan masalah yang kami bahas dalam makalah kali ini adalah yang pertama, bagaimana perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi sistem ketatanegaraan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia atau pemilu. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi bagi masalah-masalah ketatanegaraan dalam konteks pemilu atau pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah kali ini adalah analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan, yang mana penelitian ini berusaha menganalisis fenomena-fenomena yang ada atau berlangsung saat ini atau yang lampau dengan kasus yang menyoroti bagaimana hubungan demokrasi dengan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke teori demokrasi. Teori demokrasi ini mengutip dari James J. Quinn Rousseau
yang mana demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Hal ini didasari oleh Hans Kelsen yang menjadi awal dari datang idenya tentang demokrasi, yaitu kebebasan. Yang mana konteks dari kebebasan ini adalah manusia ketika berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide dari kebebasan itu tidak bisa dinilai hanya sederhana, friends, tapi harus memiliki ikatan yang dianalogikan sebagai prinsip penentu kehendak sendiri. Nah, hal ini menjadi dasar dari pemikiran Hans Kelsen tentang demokrasi. Nah, dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas itu tidak melahirkan dominasi absolut. Dengan kata lain, kediktatoran mayoritas atau minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Hal ini yang melahirkan istilah kompromi. Lalu, prinsip demokrasi sebuah negara juga tidak bisa dijadikan patokan bagi negara lain karena bergantung pada banyaknya aspek dari keberadaan lingkungan yang melingkupinya. Nah, hal ini juga dibedah oleh Hans Kelsen mengenai negara dengan ciri khas prinsip demokrasi, diantaranya adalah 1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. 2. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. 3. Tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan. 4. Terdapat sebuah kebebasan pers atau kebebasan berbicara untuk berpendapat di muka umum. Lalu yang 5, adanya kompromi yang sehat yang menjadikan tidak ditemukannya perbenturan kepentingan atau kehendak mayoritas dan minoritas. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer atau liberal pada periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer menekankan peran parlementer dan partai. Akibatnya, persatuan yang dijalin selama perjuangan melawan musuh menjadi longgar dan tidak dapat menjadi kekuatan yang konstruktif setelah kemerdekaan. Sistem parlementer yang berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dan kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 ternyata tidak cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya bibit demokrasi, sistem parlementer memberi peluang dominasi serta partai politik dan DPR. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin selalu dikaitkan dengan kepemimpinan otoriter Soekarno. Berawal dari gagalnya upaya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui konstituente dan rangkaian peristiwa politik yang mencapai puncaknya pada Juni 1959 yang akhirnya membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut dikeluarkan pada resmi di Istana Merdeka, diumumkan keputusan Presiden tentang pembubaran konstituente dan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka sistem demokrasi yang disebut demokrasi terpimpin. Dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu diterima dengan baik oleh rakyat Republik Indonesia yang pada saat itu mengharapkan kehidupan bernegara yang stabil. Namun, kekuatan ketetapan tersebut tidak hanya datang dari sambutan hangat mayoritas rakyat Indonesia, tetapi juga terletak pada dukungan yang diberikan oleh elemen penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Buruh. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah kegagalan G30 SPKI. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta keputusan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini diinginkan memulihkan dan memurnikan implementasi pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan murni.
Namun, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru juga retorika dan ide belum sampai tingkat praktis atau aplikasi, karena dalam praktek negara dan pemerintah, rezim ini tidak begitu memberi ruang untuk hidup demokrasi. Yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila era reformasi pada periode 1999 sampai sekarang. Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam masyarakat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang beraneka ragam, mulai dari muslim, radikal, sosial, nasionalis muncul dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Sebelum pemilu multi partai 1999 diselenggarakan, berlangsung pertikaian di kalangan pro-demokrasi soal bagaimana transisi demokrasi harus berjalan dan soal memposisikan elit-elit lama dalam proses transisi. Beberapa kemajuan penting dalam arsitektur demokrasi yang dilakukan pemerintahan Habibie antara lain adanya kebebasan pers, pembebasan para tahanan politik atau tapol, kebebasan bagi pendirian partai politik, kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, amandemen konstitusi antara lain berupa pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, pencabutan beberapa undang-undang politik yang represif dan tidak demokratis, dan netralis birokrasi dan militer dari politik praktis. Praktik demokrasi di Indonesia pada masa transisi mendapatkan pengakuan luas dari dunia internasional. Dalam indeks yang disusun oleh Freedom House tentang hak politik dan kebebasan sipil Indonesia sejak pemilu 1999 hingga masa konsolidasi demokrasi saat ini berhasil masuk dalam kategori negara bebas. Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Pengertian pemilu sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, juga anggota DPRD. Yang dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, bebas, rahasia, dan adil dalam NKRI berdasarkan ke Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu atau pemilihan umum juga sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang sangat prinsipil, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955, lalu pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1971, pada tahun 1977 hingga 1997 yang diadakan 5 tahun sekali. Kemudian pada era reformasi diadakan pada tahun 1999, pada tahun 2004 dan 2009. Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali dilaksanakan hingga saat ini dan akan kembali diadakan pada tahun 2024. Hak politik ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia khusus dalam Pasal 43 Ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung secara umum, bebas, jujur, rahasia, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kembali lagi ke Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2002 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang artinya mewujudkan hubungan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Salah satu perwujudannya dilakukan dengan pemilu. Rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sehingga rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan itu diselenggarakan. Rakyat yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat itu tidak berjalan secara penuh, yang mengakibatkan kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Sistem perwakilan atau demokrasi juga biasa disebut dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung dalam kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut dengan parlemen. Para wakil rakyat yang terpilih harus bertindak dengan nama rakyat sehingga sangat menentukan corak dan cara bekerjanya dalam pemerintah serta tujuan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu yang relatif pendek.
Partai politik itu sendiri sengaja dibuat untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Pergantian pejabat negara juga bertujuan untuk menciptakan kekuasaan yang dinamis dan mencegah kewenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Di sisi lain, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memenuhi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan hak asasi warga negara. Rakyat harus dapat menentukan siapa yang dapat menentukan jalannya negara melalui perantara wakil-wakil yang akan duduk di lembaga legislatif yang dipilihnya. Hak politik rakyat adalah hak yang sangat fundamental untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi negara dengan benar. Perkara perselisihan pemilu adalah perkara yang bersifat formal dan membutuhkan pembuktian yang juga bersifat formal dan ada jadwalnya sendiri. Kepastian hukum diutamakan dalam hal ini karena tanpa adanya kepercayaan hukum yang tegas akan timbulnya ketidakadilan dalam seluruh mekanisme penyelenggaraan negara yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi semua warga negara. Dengan adanya mekanisme peradilan terhadap sengketa hasil pemilu, setiap pendapat mengenai hasil pemilu tidak boleh dikembangkan menjadi sumber konflik politik atau sosial. Sementara itu, di sistem pemilihan organisasi, penempatan rakyat sebagai individu yang hidup bersama dalam persekutuan hidup berdasarkan genealogis. Persekutuan hidup itu sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan kata lain, persekutuan itu memiliki hak pilih untuk mengutus wakilnya kepada badan perwakilan masyarakat. Menurut sistem ini, lembaga perwakilan rakyat mencerminkan perwakilan kepentingan khusus dari masing-masing persekutuan hidup sehingga menghasilkan dewan korporasi atau korporatif. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28E ayat 1 dan 28E ayat 5, dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum harus bersifat netral dan tidak boleh memihak dan tidak boleh dikendalikan oleh partai politik maupun pejabat negara untuk mencerminkan kepentingan partai politik atau beserta calon pemilihan umum. Jika perbedaan pendapat dalam pengadilan sengketa hasil pemilu, peserta pemilihan yang dirugikan dapat menempuh upaya perkara hukum dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilihan umum dapat dibedakan menjadi sengketa yang timbul akibat dari kampanye dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Juga dari perkara pidana yang terkait dengan subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perkara perselisihan pemilu adalah perkara yang bersifat formal dan membutuhkan teknik yang pembuktiannya juga bersifat formal. Juga ada jadwal yang pasti. Kepastian hukum diutamakan dalam hal ini karena tanpa adanya kepercayaan hukum yang tegas akan timbul ketidakadilan dalam seluruh mekanisme penyelenggaraan warga negara. Di sini saya akan memberikan contoh kasus berjudul Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam, studi kasus di KPU Goa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa belum dapat memastikan secara penuh apakah penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi karena ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh calon pemilih pada proses pemilihan berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa sendiri sudah memberlakukan aturan pemilih disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan Kabupaten Goa pada saat itu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa secara terbuka membuka pendaftaran bagi teman-teman penyandang disabilitas mental yang ingin bergabung menjadi relawan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa memberikan hak politik secara penuh kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, ada beberapa anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang hak politiknya untuk sementara tidak diberikan. Pada pemilihan umum berikutnya, anggota masyarakat yang sebelumnya kehilangan haknya untuk memilih akan dicek lagi oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa apakah anggota masyarakat tersebut sudah sembuh dari gangguan jiwa beratnya. Anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat dan telah sembuh akan dimasukkan lagi ke dalam daftar pemilih untuk selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya kembali.
Sementara pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas menjelaskan bahwa semua orang berhak dilindungi, dijamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan warga negara, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Peraturan yang mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk dimasukkan dalam daftar pemilih ada pada putusan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 135/PUU strip 13/2015 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dimasukkan dalam daftar pemilih. Stigma mengenai gangguan jiwa atau disabilitas mental di kalangan masyarakat itu kurang baik. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam, dikenal istilah balik atau mukhalaf yang artinya seorang yang dapat dibebani hukum. Peraturan yang mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih ialah putusan Mahkamah Agung nomor 139/PUU strip 13/2015 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dimasukkan dalam daftar pemilih, dan ada pula peraturan KPU, UU Kesehatan hingga UU Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas mental memperbolehkan seorang yang mengalami gangguan jiwa ringan menggunakan haknya untuk dapat memilih pemimpinnya. Sedangkan dalam Islam, seseorang yang terganggu jiwanya tidak dapat dibebani hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya sampai dia sadar atau sembuh. Dalam hal bentuk penanganan untuk penyandang disabilitas mental adalah hal yang paling sulit dideteksi. Jika seseorang sudah mendapatkan vonis dokter dan diperkuat dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut mengalami gangguan mental, Komisi Pemilihan Umum secara otomatis setelah beberapa proses pendataan yang dilakukan selama 6 bulan sebelum pemilihan berlangsung, maka masyarakat yang mengalami gangguan mental berat tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap. Jadi mengenai penanganan untuk disabilitas mental berat di tempat pemungutan suara itu tidak ada, karena pemilih yang mengalami gangguan mental berat itu tidak dimasukkan dalam daftar pemilihan tetap. Selanjutnya ada partisipasi, merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan hak yang dapat digunakan oleh setiap warga negara dalam memperoleh haknya seperti hak politik. Kegiatan partisipasi ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan gerakan sosial dengan direct action-nya. Sama halnya dengan orang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya yang umumnya secara fisik dan mental normal. Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup dengan karakteristik yang berbeda. Inilah yang merupakan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Salah satu bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental adalah hak pilih dalam pemilihan. Hak itu diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan KPU yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, dan yang terakhir adalah keputusan MK nomor 135/PUU strip 13/2015. Untuk solusinya, yang pertama, pemerintah Indonesia khususnya KPU seharusnya memberikan keputusan dan berlaku adil kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, baik itu fisik, mental, dan intelektual tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua penyandang disabilitas untuk ikut serta berpartisipasi secara penuh pada pemilihan umum. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Goa seharusnya dapat memberikan informasi melalui sosialisasi atau pembentukan tim sigap dalam menangani masyarakat di Kabupaten Goa yang mengalami masalah terhadap kejiwaan.
Untuk kasus selanjutnya, saya akan mengambil sebuah contoh kasus, yaitu mengenai problematika yuridis pengisian pejabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini bermula karena adanya pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Padahal sejumlah kepala daerah telah menyelesaikan jabatannya sebelum tahun 2024. Hal ini kita dapat mengambil asumsi bahwa pemilihan pilkada serentak pada tahun 2024 akan dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024 dalam artian secara matematis mengacu pada perhitungan sebagaimana yang terjadi pada pilkada tahun 2020 lalu, maka pelaksanaan pelantikan kepala daerah pada pilkada 2024 adalah 15 Februari tahun 2025. Oleh karena itu, durasi kekosongan masa jabatan kepala daerah akan cukup sangat panjang. Kepala daerah sejatinya dipilih secara demokratis sebagaimana amanat konstitusi berpotensi untuk dilanggar pada periode 2022 hingga 2024 ini. Hal itu disebabkan adanya norma dalam Undang-Undang Pilkada yang memerintahkan pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak pada tahun 2024, dalam artian semua kepala daerah yang selesai masa baktinya sebelum 2024 harus diangkat pejabat sementara atau PJS. Padahal menurut catatan Kementerian Dalam Negeri terdapat 272 daerah yang kepala daerahnya akan selesai masa jabatannya sebelum tahun 2024, di mana 101 diantaranya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 171 lainnya akan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023. Pada pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016 ini menyatakan bahwa ketika sudah masa akhir jabatan dan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di suatu daerah, maka dilakukan pengisian dengan kriteria pejabat gubernur yang berasal dari jabatan tinggi kota madya. Sedangkan untuk pengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota, diangkatlah pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini diatur secara rinci pada pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal ini juga mengamanatkan terkait pengisian haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengisian jabatan kepala daerah yang kosong dikarenakan implikasi pemilihan serentak, norma yang paling relevan pada pasal ini yaitu norma 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena jika kosongan jabatan ini, jika tidak ada pejabat yang menjabat, entah bagaimana rakyat akan dipimpin seperti itu. Kita bahas untuk solusi saya selanjutnya, perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat. Kepala daerah yang saat ini menjabat kan pada hakikatnya merupakan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme demokratis. Meskipun semuanya sejatinya hanya diberi kesempatan menjabat selama 5 tahun saja, akan tetapi dalam kondisi tertentu kepala daerah tersebut sepatutnya diberikan kesempatan untuk memegang jabatan lebih lama. Konsep seperti ini tuh pernah terjadi pada kasus gubernur di Yogyakarta yang diperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun berdasarkan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2008. Dikarenakan pada waktu itu masih belum usainya pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Opsi perpanjangan ini dapat dilakukan apabila Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu apabila melihat ke belakang pada tahun 2014 perubahan model pemilihan yang sebelumnya langsung dipilih DPRD dalam undang-undang pilkada dianggap telah mencederai nilai-nilai demokratis. Menjadi legal reasoning bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu. Di sisi lain, model menunjukkan langsung tanpa melalui pemilihan sebagaimana yang terjadi pada periode 2022 hingga 2024 ini secara terang benderang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis.
Karena demokratis itu pada hakikatnya dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, yang bermakna rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk menentukan nasibnya sendiri. Kekosongan masa jabatan kepala daerah sebagai implikasi dilakukannya pemilihan serentak pada tahun 2024 sejatinya tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengangkat kepala daerah tanpa melalui mekanisme demokratis. Jadi untuk perpanjangan masa jabatan ini sebaiknya sebenarnya boleh dilakukan, boleh kita sebagai rakyat untuk meminta presiden menurunkan peraturannya agar kepala daerah yang kita sudah pilih melalui suara kita sendiri, melalui hak kita sendiri akan tetap menjabat hingga akhir masa jabatannya, hingga akhir pemilihan 2024 mendatang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikasi penetapan status tersangka bagi bupati terpilih terhadap pemilihan umum kepala daerah. Faktor yang menghambat seseorang dilantik menjadi kepala daerah, yaitu menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau keamanan negara, atau terbukti melakukan makar dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Implikasi penetapan status tersangka bagi bupati terpilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 implikasi, yaitu implikasi etika dan sosial, yaitu penetapan status tersangka bagi bupati terpilih menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Implikasi politik, yaitu melahirkan kesempatan pihak lain untuk menjadi kepala daerah, serta implikasi hukum, penetapan status tersangka bagi bupati terpilih, yaitu tidak menghambat seseorang untuk melantik bupati terpilih. Karena dalam undang-undang hanya mengatur pemberhentian bupati, bukan bupati terpilih. Penetapan status tersangka dalam konteks pelantikan bupati terpilih membawa dilematis tersendiri terhadap proses administrasi negara. Pertama, yaitu seorang bupati terpilih walaupun ia incumbent, namun pada dasarnya sebelum pelantikan ia mengundurkan diri. Sehingga dalam hal ini statusnya bukan sebagai bupati. Kedua, walaupun seorang bupati terpilih tersebut tidak dilantik atau diberhentikan, maka dalam status apa ia diberhentikan? Secara normatif, Pasal 97 Ayat 1 PP 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan bahwa yang membuat kepala daerah terpilih tidak dilantik adalah jika ia berhalangan tetap. Dan solusinya yang pertama, sebaiknya proses pelantikan tetap berjalan, namun setelah menjadi terdakwa barulah bupati tersebut dibebas tugaskan atau nonaktif. Yang kedua, sebaiknya dibentuk regulasi mengenai transisi pelantikan bupati terpilih, yaitu pelantikan sementara wakil bupati terpilih menjadi pelantikan bupati, yang selanjutnya apabila bupati terpilih terbukti, maka wakil bupati dapat menjadi bupati. Namun apabila tidak terbukti, maka harkat dan martabat bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka harus direhabilitasi dan dilantik secara ulang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak pemilu presiden terhadap return saham. Baik, perlu diketahui bahwa pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam suatu negara, pelaksanaan pemilu merupakan salah satu peristiwa politik yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Peristiwa politik memang tidak menerobos bursa saham secara langsung, tetapi peristiwa ini merupakan salah satu informasi yang didapat oleh para investor dan digunakan oleh mereka untuk memperoleh keuntungan. Di sini selanjutnya ada sedikit contoh kasus dampak pemilu presiden terhadap return saham, yaitu Bursa Efek Indonesia menyatakan rata-rata nilai transaksi harian mengalami perlambatan di saat menjelang pemilu
atau pemilihan umum. Nilai rata-rata transaksi harian bursa masih pada kisaran 10 triliun, membaik dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata nilai harian transaksi sekitar 8,5 triliun. Pilpres tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi laju indeks harga saham gabungan. Pemilu contoh umum dari teori demokrasi. Sedangkan teori demokrasi, kepemimpinan berdasarkan kekuatan rakyat. Dari suara rakyat, ketika pemilu terjadi, kenapa pasar saham terjadi penurunan ataupun kenaikan? Dikarenakan opini dari masyarakat bisa mengiring harga saham. Baik, menurut pendapat saya, sangat lumrah jika pasar saham turun saat sentimen negatif beredar. Kondisi yang sering terjadi adalah panic selling. Meskipun saham-saham turun di bawah harga, jangan membeli saat harga saham sedang jatuh. Bagi para pemilik dana, apabila keadaan politik cenderung tidak stabil, maka para pemilik dana akan lebih memindahkan dananya ke negara-negara yang memiliki keadaan politik yang lebih kondusif. Ini saya akan membahas tentang pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, atau kasus pengisian jabatan wakil bupati Kabupaten Grobogan. Jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut dikarenakan terjadi karena wakil bupati terpilih Grobogan Edi Mariono telah meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas, tujuan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan wakil bupati periode 2016 sampai 2021. Dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatan wakil bupati yang berhalangan tetap, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan wakil bupati yang berhalangan tetap telah diatur dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan untuk wali kota dengan wali kota. Kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan belum terisinya jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan, dan dilatar belakangi oleh 2 hal. Aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang hanya dibahas mengenai mekanisme pergantian wakil kepala daerah yang berhalangan tetap. Tidak ada aturan yang menyebutkan keharusan suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepala daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak yang meremehkan hal pengisian jabatan atas wakil kepala daerah. Belum terisinya jabatan wakil kepala daerah di Kabupaten Grobogan dengan dilatar belakangi faktor politik, dan kasus ini dikaitkan dengan teori demokrasi. Penetapan kasus ini dapat berdampak kepada demokrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah yang dimana terjadi kasus tersebut. Dikarenakan adanya kasus tersebut, dari demokrasi itu sendiri tidak bisa terlaksana dengan baik dan benar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat seperti adanya pilkada, atau disebut dengan pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, bahwa pilkada adalah perwujudan dari demokrasi di Indonesia.
Pilkada yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara langsung di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang. Rakyat berhak memilih pemimpin daerahnya sendiri secara langsung sesuai dengan nuraninya, di mana dengan sistem diharapkan rakyat telah mengetahui atau mengenal figur para calon yang pantas menjadi kepala daerahnya, di mana pada pemilihan sebelumnya kepala daerah dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Dan solusi dari kasus ini yaitu menjalankan sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usulan atas pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui presiden. Pimpinan DPRD kabupaten atau kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati melalui gubernur wakil pemerintah pusat bunyi pasal 25 ayat 1 dan 2. Pemilihan gubernur secara langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dan penyelenggaraan negara, terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara kepala daerah dengan lembaga perwakilan atau DPRD dikarenakan sama-sama dipilih oleh rakyat. Kesimpulan kami pada makalah kali ini adalah demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai tatanan kehidupan. Inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintahan dengan rakyat, atau sebaliknya dalam posisi keseimbangan atau equilibrium position, dan saling melakukan pengawasan atau check and balance, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak politik adalah hak klaim warga negara dalam usahanya untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan peraturan sebagai warga negara. Hak ini dimiliki oleh setiap orang dalam negara tersebut, seperti dalam Undang-Undang tentang HAM khusus pasal 43 ayat 1 tentang hak politik, yakni setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 di atas disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, yang artinya dalam mewujudkan hubungan demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dilakukan dengan pemilu. Sehingga dalam hal ini seluruh warga negara dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih yang mereka percaya untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. Demokrasi adalah ketika di mana rakyat dapat menggunakan hak politik dalam pemerintahan. Lalu, saran yang dapat kami berikan dalam makalah kali ini adalah pemilu merupakan salah satu pembuktian dari kata demokrasi untuk memilih pemimpin sesuai pilihan rakyat tanpa adanya paksaan. Untuk itu sudah seharusnya seluruh rakyat dapat menentukan pilihannya, termasuk penyandang disabilitas, karena semua rakyat memiliki hak untuk bersuara. Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.